Salam spektakuler. Saya Laode Mandong dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi powerful dengan doa. Predikat kesombongan bukan hanya disandang oleh kaum yang suka pamer atas harta, tahta, dan wanita, melainkan manusia yang tidak pernah berdoa ternyata juga digolongkan sebagai orang-orang sombong. Hal tersebut jelas sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Kisah berikut memberi gambaran bahwa begitu sangat powerfulnya doa dan betapa pentingnya memohon lewat doa dalam menemukan solusi. Suatu ketika dalam peperangan besar, Nabi Muhammad SAW berdoa dengan sangat khusyuk dan diiringi dengan isak tangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya berbunyi, "Ya Allah, jika Engkau tidak menolong kami, maka Engkau tidak akan disembah selamanya. Kecuali jika Engkau berkehendak untuk tidak disembah selamanya." Secara sepintas isi doa tersebut kelihatannya mengancam, tetapi hal yang sangat mendasar sekali bahwa doa tersebut terlahir dari landasan keimanan dan perasaan akan kelemahan diri baginda Nabi. Tidak ada sedikit pun kesombongan. Semata doa tersebut beliau munajatkan sebagai wujud permohonan kebutuhan yang sungguh sangat mendesak akan intervensi Al-Mujib, Allah Sang Maha Pemenuh doa. Nabi Muhammad SAW ketika itu menyadari akan kondisinya bahwa dengan jumlah pasukan hanya 313, sangat kecil kemungkinannya akan memenangkan peperangan tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan tersebut ternyata terkabulkan. Dari kisah tersebut memberi makna bahwa begitu sangat pentingnya doa bagi makhluk yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu berjalan pada rel-rel kebenaran, jalan yang pasti diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, sikap antusiasme bisa terpelihara sehingga menjadi spirit yang powerful untuk perjuangan dalam rangka pencapaian kesuksesan. Doa juga diasosiasikan ibarat pedang. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali. Bahkan kalau tidak berdoa, manusia dianggap sebagai orang yang sombong. Meskipun demikian, bukan lantas berarti hanya mengandalkan doa semata tanpa melakukan tindakan nyata, atau melakukan kerja keras tanpa diiringi dengan doa. Oleh karenanya, doa dan usaha yang optimal wajib menjadi dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ora et labora, artinya berusaha dan berdoa. Bila fokus khusyuk, berdoa disertai tindakan nyata yang optimal, hasilnya pasti sangat dahsyat keberkahannya. Sementara jika hanya mengutamakan tindakan nyata tanpa dibarengi dengan berdoa, kemungkinan ada hasil, tetapi keberkahannya juga kemungkinan dipertanyakan. Menurut Profesor Quraish Shihab, doa adalah wujud pengakuan diri dari kedoifan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahaan Allah. Sedangkan menurut syariat, doa adalah merupakan permohonan
atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diinginkan terkait dengan hal bermanfaat dan terbebas atau tercegah dari hal yang mudarat. Dengan demikian, sebagai hamba yang doa serba penuh keterbatasan, maka kebutuhan akan ridho Sang Maha Segalanya sungguh sangat penting. Berdoa untuk kesuksesan atau goal praying sama pentingnya dengan goal setting. Artinya, impian harus selalu dipanjatkan lewat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum ketertarikan Universal Law of Attraction, goal setting penekanannya lebih kepada positive thinking, sementara goal praying lebih penekanannya pada positive feeling. Sehingga cara kerja hukum tersebut adalah melakukan tindakan nyata seoptimal mungkin dengan tetap mengacu pada niat dan doa yang menekankan pada sikap keikhlasan bersyukur. Syukur dalam hal ini adalah lebih kepada penguatan rasa terima kasih kepada Tuhan atas proses tindakan nyata yang sedang dioptimalkan dan harapan atas impian yang akan menjadi kenyataan. Sekalipun sebenarnya masih dalam proses, tetapi karena kekuatan percaya dan keyakinan bahwa Tuhan Maha mengabulkan doa hambanya, rasa syukur itu sudah menjadi totalitas dalam nafasnya. Di sisi lain, makhluk yang namanya manusia pada prinsipnya terkadang memiliki sikap kurang sabar, kurang gigih, dan kurang ulet, atau makhluk yang penuh dengan kekurangan, terutama ketika menghadapi cobaan, masalah, halangan, rintangan, dan sejenisnya. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan tersebut, sudah pasti membutuhkan sesuatu untuk melengkapi atau mencukupkan apa yang kurang, sehingga dengan keberadaan doa akan menjadi tersalurkannya kekuatan yang sungguh sangat powerful dari Yang Maha Kuasa. Jadi, doa merupakan titik tolak ikhtiar baik secara batin maupun lahir, sehingga sikap optimis yang terbaik dilakukan adalah yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang mustahil. Semua menjadi mungkin atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut jelas dan pasti sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi mengatakan bahwa Aku adalah sebagaimana persangkaan hambaku. Saya Odi, salam spektakuler.